Oke teman-teman, fenomena hajatan di Konoha ini lama-lama jadi pemandangan yang aneh. Tiap hari banyak orang yang ngeluh hidupnya makin susah, tapi di sisi lain, mereka memperparah kondisi finansialnya sendiri, atau mungkin nyusahin orang lain, cuma demi acara satu hari. Banyak yang bilang, ya emang gini hidup bermasyarakat. Cuman gue penasaran deh, sejak kapan sesuatu yang bikin orang stres selama bertahun-tahun dianggap wajar cuman karena rame? Gue gak mau nyalain siapa-siapa kali ini, gue cuman pengen ngajak kalian untuk mikir, apakah ini beneran soal budaya, atau mungkin selama ini kita cuma takut jadi orang pertama yang mikir dan berhenti. Mungkin kalian udah berkali-kali lihat gua ngebahas soal perhajatan ini teman-teman. Dan jujur topik ini cukup menarik. Selain karena banyak yang nonton, juga karena gua tuh seneng banget ngelihat para SJW budaya ini kebakaran jenggot. Karena setiap kali topik ini muncul, selalu ada aja satu kalimat pembelaan yang keluar. Ya ini udah budaya, mau gimana lagi? Kalau nggak bisa nggak usah hidup bermasyarakat. Berani-beraninya ngerusak budaya kamu, dasar sesat. Gue tuh seneng banget ngebahas ini karena tekanannya begitu nyata. Artinya kalau tekanannya begitu nyata, berarti memang lagi ada struktur sosial yang gua senggol. Ibaratnya gua kayak lagi goyang-goyangin sarang lebah lah. Itulah kenapa gua seneng ngebahas budaya. Meskipun mungkin kalian udah bosen, tapi ya udahlah, tahan-tahan aja lah. Tradisi itu asalnya cuma dari kebiasaan yang diulang-ulang. Kebiasaan yang belum tentu benar, yang mungkin karena keterbatasan intelektual di zaman itu, karena turun-temurun dilakukan, jadi lama-lama dianggap benar, padahal belum tentu. Dan semua kebiasaan itu dilakukan sesuai konteks di zaman tertentu. Masalahnya teman-teman, waktu berlalu, zaman berubah, dan tentunya konteksnya udah nggak relevan. Hari ini biaya hidup naik, kerjaan makin nggak pasti, utang makin gampang, tapi tuntutan sosialnya nggak pernah disesuaikan. Dan anehnya gini loh teman-teman, tekanan sosialnya itu seringkali datang dari orang-orang yang sama sekali nggak nanggung akibatnya. Bukan orang yang bayarin cicilan, bukan orang yang pusing mikirin bunga pinjaman, tapi cuma dari orang-orang yang datang, makan, foto, pulang. Dan di titik itulah gue mulai ngerasa kalau ini bukan soal tradisi, ini soal siapa yang dikorbankan biar orang lain tetap nyaman. Karena kalau tradisi itu benar-benar soal kebersamaan, kenapa bebannya selalu jatuh ke satu pihak? Dan kenapa orang-orang yang nggak sanggup justru malah dipaksa untuk ngikutin standar sosial? Disuruh kuat, disuruh sabar, bilangnya nanti kalau ngasih pasti akan ada rezeki yang datang. Mana? Nggak ada. Dan sampai sini akhirnya gue berani menarik satu kesimpulan yang mungkin akan terdengar sangat tidak enak. Dimana yang selama ini kita jaga itu bukan tradisi, tapi ekspektasi sosial. Dan seperti yang kita tahu, ekspektasi itu seringkali hidup dari rasa takut, bukan dari akal sehat. Di beberapa konten gue sebelumnya yang ngebahas topik yang sama soal hajatan, tradisi, dan perbudayaan ini, mayoritas itu setuju teman-teman. Banyak yang cerita hal yang sama di mana orang tuanya terpaksa ngutang cuma demi memenuhi ekspektasi sosial untuk bikin hajatan. Pasangan yang baru mulai nikah udah hidup dalam cicilan cuma buat resepsi doang. Bahkan gak jarang ada yang bertahun-tahun kerja cuma buat nyicil utang demi satu acara doang yang udah selesai dari bertahun-tahun yang lalu. Disitulah gue sadar kalau keresahan gue ini valid teman-teman. Ini real, ini beneran keresahan yang sedang kita rasakan sekarang. Cuman sayangnya lagi-lagi selalu ada aja suara-suara kecil yang muncul yang nadanya hampir sama. Kalau nggak sanggup nggak usah hidup bermasyarakat. Ini budaya harus dijaga. Ya udah biarin ngutang, toh namanya budaya. Dan disitulah gue sadar kalau kayaknya pembahasan ini bukan sekedar perbedaan pendapat doang, tapi pembahasan ini memancing benturan pola pikir. Yang satunya bicara konsekuensi hidup yang nyata, sementara di sisi lain bicara soal ide abstrak yang namanya tradisi. Dan lucunya, orang-orang yang paling keras membela budaya itu jarang sekali membahas apa yang terjadi setelah acaranya selesai. Nggak ada yang nanya utangnya lunas kapan,
gimana tekanan mentalnya, hubungan rumah tangganya aman atau enggak. Semuanya berhenti di hari H. Begitu tendanya dibongkar, nasi kotaknya habis, ceritanya dianggap selesai. Padahal disitulah awal mula dari semua masalah. Dan di titik itu gue yakin penolakan terhadap perubahan ini bukan karena orang-orang nggak ngerti dampaknya, teman-teman. Tapi karena ada terlalu banyak orang yang diuntungkan dari sistem ini tanpa harus repot-repot menanggung resikonya. Masalah paling berbahaya dari budaya ini cuma satu, teman-teman. Dia terlalu kebal evaluasi. Begitu dikritik, jawabannya selalu sama. Ini udah dari dulu. Ini warisan budaya, warisan leluhur kita. Padahal kalau sesuatu itu nggak boleh dikritik, itu namanya bukan budaya, tapi dogma sosial. Dan dogma sosial selalu minta korban. Dan dalam kasus ini, korbannya siapa? Ya orang-orang biasa dengan penghasilan pas-pasan, yang dipaksa tampil seolah hidupnya mapan. Karena kalau kita mau jujur teman-teman, sebenarnya kebiasaan utang hajatan ini bisa hidup bukan karena banyak orang yang setuju, tapi karena banyak orang yang takut dikucilkan, takut diomongin, takut dianggap gagal secara sosial, dan ketakutan itu dijaga rame-rame oleh sebuah sistem yang nggak pernah mau bertanggung jawab kalau hidup seseorang bisa hancur setelah acaranya selesai. Padahal logikanya harusnya simpel, teman-teman. Kalau ada sebuah kebiasaan yang secara konsisten bikin orang menderita, artinya itu bukan kearifan lokal, itu kebodohan massal yang diwariskan. Dimana orang-orang yang berani nolak itu seringkali dipaksa diem cuma demi menjaga harmoni. Padahal realitanya yang rusak itu bukan harmoni sosial, tapi kesehatan finansial dan mental dari masyarakatnya. Lagi-lagi gue harus sampaikan teman-teman, gue nggak bilang semua tradisi itu harus dibuang ya. Banyak kok tradisi baik yang masih bertahan itu banyak. Cuman gue pengen nanya satu hal deh. Kalau ada sebuah tradisi yang harus dibayar dengan utang, stres, dan beban hidup selama bertahun-tahun, apakah tradisi ini masih layak dipertahankan? Atau sebenarnya selama ini kita cuma diajarin kalau nurut itu lebih mulia daripada mikir? Ya mungkin segitu aja dari gue teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share video ini ke grup WhatsApp keluarga besar kalian kalau berani. Kalau enggak ya udahlah, sekedar story ya cukup lah. Yang penting kalian support video ini biar viewsnya banyak, biar gue bergelimang AdSense, makin kaya, makin sukses, makin jumawa, makin sombong, pokoknya banyak lah. Nggak bercanda. Ya udah, sekedar like dan komen aja udah cukup. Dan sekali lagi semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.